Babak 76, Dekan. Saat Mervin mendengar itu, alisnya terangkat karena terkejut. Sang juga cukup terkejut. Dekan ingin bertemu dengan saya. Dia bertanya. Soran mengangguk. Ikuti aku, katanya sambil berbalik. Sang memandang Mervin, tapi Mervin hanya mengangkat bahu. Saya ingin menunjukkan kepada Anda di mana Anda dapat mengirimkan mayat itu, tapi sebaiknya saya melakukannya untuk Anda sekarang. Saya akan menambahkan poin kontribusi ke lambang Anda saat Anda mendapatkannya. Sang mengangguk. Ia menduga lambang yang dimaksud Mervin kemungkinan besar adalah suatu bentuk tanda pengenal, mirip dengan KTP perusahaan-perusahaan di bumi. Sang menyerahkan bis sak ke Mervin dan mengikuti Soran. Soran membawa Sang ke sisi lorong dan menaiki beberapa tangga. Mengapa dekan ingin menemuiku? Apakah itu normal bagi mahasiswa baru? Sang bertanya. Saya tidak tahu, dan tidak, kata Soran. Biasanya wakil dekan lain yang menyambut mahasiswa baru atau saya. Dekan jarang berhubungan dengan mahasiswa. Keheningan beberapa detik berlalu saat mereka menaiki tangga berikutnya. Jadi, apakah aku bagian dari akademi sekarang? Sang bertanya. Itu terserah dekan, jawab Soran. Aku sudah memberinya laporan, tapi sebelum dia memberikan izinnya, dia menyuruhku untuk membawamu menemuinya. Sang tidak menjawab ketika alisnya berkerut. Mengapa dekan ingin bertemu dengannya? Tentu, Sang memiliki naluri yang hebat, tetapi Soran dan Mervin bertingkah seolah ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Jika siswa berbakat bertemu dengan dekan adalah hal yang normal, mereka tidak akan bertindak seperti itu. Ketika mereka sampai di lantai 5, lantai tertinggi, mereka berdua kembali ke lorong. Lantai ini diperuntukkan bagi para guru, jelas Soran. Siswa dilarang mengakses lantai ini tanpa didampingi guru. Sang melihat sekeliling, dan dia memperhatikan bahwa tidak banyak pintu. Dia menduga ruangan di balik pintu itu mungkin cukup besar. Mereka berdua berjalan menuju gerbang besar di ujung lorong dan berhenti di depan mereka. Masuk, kata seseorang dari balik pintu. Sang mengira suara itu terdengar seperti suara pria parubaya. Suara itu mengingatkannya pada salah satu manajer yang pernah dipimpin Sang dalam karirnya sebagai pejuang di bumi. Masuk, kata Soran, menunjuk ke pintu dengan kepalanya. Sang melihat ke pintu dengan cemberut. Dia tidak tahu mengapa seseorang seperti dekan ingin bertemu dengannya, tapi itu mencurigakan. Namun, meskipun dekan memiliki motif tersembunyi, Sang tidak dapat melakukan apapun. Tidak ada seorang pun selain mereka bertiga yang ada saat ini, dan jika mereka ingin melakukan sesuatu padanya, mereka tidak perlu melakukan tindakan seperti itu. Jadi akhirnya, Sang menarik napas dalam-dalam dan membuka salah satu dari dua pintu saat dia masuk ke dalam ruangan. Ketika Sang melihat ruangan itu, kata pertama yang terlintas di benaknya adalah sederhana. Hanya ada meja dan kursi di ruangan itu. Tombak hitam berdiri di sudut ruangan, tapi jelas bukan tempatnya di sini. Itu saja, itu tampak seperti ruang interogasi. Apakah ini benar-benar kantor dekan? Sang juga bisa melihat dengan jelas dekan untuk pertama kalinya, dan kata pertama yang terlintas di benaknya saat melihat dekan adalah kata umum. Dekan itu tampak persis seperti yang dibayangkan orang sebagai seorang jenderal dalam film abad pertengahan. Dia mengenakan baju zirah hitam yang pas. Tidak ada desain bagus atau apapun pada baju zirahnya, tapi itu memberikan kesan pengalaman, waktu, dan status. Adapun dekannya sendiri, dia adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki rambut hitam panjang yang melewati bahunya, dan dia memiliki salah satu janggut yang melingkari mulutnya. Sang tidak tahu bagaimana sebutannya. Dekan saat ini memiliki setumpuk kertas di depannya, dan Sang memperhatikan bahwa ini adalah kertas yang disiapkan Soran saat mewawancarai Sang. Tolong tutup pintunya, kata dekan tanpa mengalihkan pandangannya dari kertas. Sang memperhatikan bahwa dia masih membiarkan pintu tetap terbuka, dan dia segera menutupnya. Setelah Sang menutup pintu, semacam patung kecil muncul di tangan kanan dekan. Dekan meletakkan patung itu ke bagian mejanya yang dilingkari, dan lingkaran di sekitar bagian itu tiba-tiba mulai bersinar dalam cahaya putih. Ketika itu terjadi, Sang merasakan kepadatan mana di dalam ruangan berkurang. Sama seperti Duke Warwine, dekan menyerap banyak mana dari lingkungannya. Namun, tidak ada mana baru yang memasuki ruangan. Itu adalah lingkaran sihir isolasi, komentar dekan. Ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap sihir pengintai, dan inkuisisi. Selama penyihir agung tidak secara langsung mencoba mendengarkan kita dari balik pintu, tidak ada seorang pun yang akan mendengar apapun yang akan kita diskusikan di sini. Silakan duduk, kata dekan, dengan ringan menunjuk ke tempat kosong di depan meja. Bersinar, sebuah kursi muncul di tempat itu. Sang masih ragu, tapi dia mengikuti instruksi dekan dan duduk. Setelah beberapa detik, dekan meletakkan kertas-kertas itu ke samping dan menatap Sang dengan mata birunya. Entah kenapa, Sang merasa tatapan dekan itu memiliki makna yang dalam. Sepertinya dekan mengetahui sesuatu yang penting tentang Sang. Setelah melihat ke arah Sang sebentar, mata dekan mengarah ke pedang Sang. Ketika pandangan dekan mengarah ke pedang Sang, Sang merasakan pedangnya bergetar karena suatu alasan, yang membuatnya semakin gugup. Hingga saat ini, pedang itu hanya bergetar jika ada bahaya. Letakkan pedangmu di atas meja, kata dekan. Kerutan di dahi Sang semakin intensif. Apakah dekan memperhatikan bahwa pedangnya tidak sesederhana kelihatannya? Meski begitu, Sang menurutinya. Lagi pula tidak ada yang bisa dia lakukan. Sang mengeluarkan pedangnya dan meletakkannya di atas meja.
Pedangnya mulai bergetar semakin keras, dan entah kenapa, Sang merasa seperti telah mengkhianati pedangnya. Hingga saat ini, pedang itu hanya terguncang ketika ada bahaya, dan dilihat dari intensitas guncangannya, pedang tersebut mungkin merasakan bahaya yang mengancam nyawa saat ini. Anda tampak terkejut, komentar dekan. Sang menatap dekan, tapi dia tidak menjawab. Sepertinya ada banyak hal yang belum kamu ketahui, kata dekan. Kemudian, dia menunjuk ke arah pedang yang bergetar itu dengan kepalanya. Jam tangan. Sang tidak yakin apa maksud dekan, tapi dia melihat pedangnya. Krek, krek, getarannya menjadi lebih berirama, dan pedangnya bergerak sedikit ke samping. Krek, krek, pedang itu bergerak semakin cepat, tetapi gerakannya masih relatif lambat. Sang memandang pedangnya dengan terkejut. Itu bergerak ke satu arah tertentu, dan arah itu bukanlah dia. Itu juga bukan dekan. Sang melihat tombak di sudut ruangan. Mengapa pedangnya mencoba mencapai tombak di sudut? Ketika Sang melihat kembali pedangnya, dia menyadari bahwa pedangnya akan jatuh dari meja. Namun kemudian, sesuatu dalam pandangan tepi Sang bergerak. Sang menoleh, dan matanya melebar. Tombak itu melayang. Tombak itu perlahan terbang ke arah pedang, dan guncangan pedang semakin intensif saat tombak itu mendekatinya. Ketak. Kemudian, pedang itu melompat ke depan dan menyentuh tombaknya, dan segera setelah itu terjadi, rasanya seperti mereka menjadi tidak terpisahkan. Sepertinya mereka saling tertarik satu sama lain. Tombak itu melayang kembali ke sudut ruangan dengan pedang dan mendarat lagi. Apa yang terjadi? Sang bertanya. Mengajar, kata dekan sambil melihat kedua senjata itu dengan ekspresi melankolis. Aku masih ingat saat aku berada di posisimu. Aku baru berada di sini mungkin selama 1 tahun. Sang merasa dekan tidak mengacu pada zona ini atau negara ini. Waktu berlalu begitu cepat, kata dekan sambil menghela nafas. Sepertinya aku telah memenuhi tujuanku di matanya. Untuk sesaat, Sang menjadi bingung, namun matanya membelalak ketika pikirannya menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi, kamu yang baru ya? Dekan bertanya sambil menatap Sang. Adakah hal menarik yang terjadi akhir-akhir ini di bumi? Babak 77, tujuan. Sang hampir tidak bisa memikirkan kata-kata yang baru saja dia dengar. Apakah dekannya juga seseorang dari bumi? Sang mengira dialah satu-satunya. Terkejut, tanya dekan sambil menatap Sang dengan ekspresi datar. Namun, ekspresi Sang hanya berubah menjadi kebingungan. Apa yang kamu bicarakan? Sang bertanya. Ketika Sang mengatakan itu, suasana di dalam ruangan berubah drastis. Sepertinya suhunya turun beberapa derajat. Saya tidak punya waktu untuk permainan ini, kata dekan langsung. Gleipnir hanya mengajarkan pedangmu karena aku mengizinkannya. Aku juga bisa memerintahkannya untuk memakan pedangmu. Sang menarik napas dalam-dalam sambil menoleh. Tombaknya tidak berubah, tapi sekarang terasa jauh lebih berbahaya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sang bertanya dengan nada agresif untuk menutupi rasa takutnya. Bagaimana kalau ini bukan ilusi, dan kamu mencoba membuatku membocorkan informasi? Mata dekan menyipit. Dan bagaimana kalau itu masalahnya? Dia bertanya dengan kesal. Kau sudah melihat rahasiaku, dan bagaimanapun juga kau akan mati. Sebaiknya ceritakan padaku lebih banyak tentang Tuhan yang kau temui sehingga aku bisa lebih mudah mencari kematianku dengan mengetahui terlalu banyak. Selain itu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa seseorang setingkat denganku dapat memperoleh informasi tingkat tinggi dari pikiranmu? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dewa tidak melakukan pembelaan apapun? Sang tidak suka mendengar bahwa hidupnya tidak berada di bawah kendalinya sendiri, tetapi dia harus mengakui bahwa dekan itu benar. Akhirnya, Sang menarik napas dalam-dalam sambil menatap mata dekan. Kamu tidak tampak seperti seseorang dari bumi, katanya. Kamu juga tidak, jawab dekan dengan dingin. Kamu memiliki mata seperti seseorang yang telah membunuh orang yang tidak bersalah. Pikiran Sang segera kembali ke malam yang menentukan itu, tetapi dia hanya kembali menatap dekan. Aku punya alasanku sendiri. Alasanmu tidak penting, kata dekan dengan suara langsung. Ketika Sang mendengar itu, dia menjadi marah. Seolah dekan tidak melakukan hal yang disesalinya. Sang yakin hampir mustahil mencapai tingkat kekuatan seperti itu tanpa membunuh 1 atau 2 manusia. Namun, kata-kata dekan berikut ini berbeda dari apa yang diharapkan Sang. Dalam perjalanan menuju kekuasaan, kami membunuh orang, lanjut dekan. Tidak peduli apa yang telah mereka lakukan. Selama itu membantu kita menjadi lebih kuat, itu adalah alasan yang cukup. Untuk sesaat, mata Sang melebar, tapi kemudian menyipit. Cukup menarik mendengarnya dari seseorang dari bumi, katanya. Ketika suatu ekstrim berubah, seringkali ia beralih ke ekstrim yang berlawanan, kata dekan dingin. Ya, sikap seperti ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh psikopat dan penjahat serius di dunia, tapi kamu seharusnya sudah tahu di dunia seperti apa kita ini. Kekuasaan individu adalah yang tertinggi. Rakyat jelata tidak mempunyai hak untuk menentukan bagaimana para pemimpin menjalankan segala sesuatunya. Di bumi, para pemimpin harus berhati-hati terhadap sebuah revolusi, namun di dunia ini, sebuah revolusi tidaklah penting. Selama aku tidak diikut sertakan, Duke Werwine dapat mempertahankan dirinya melawan kekuatan gabungan dari seluruh kadipatennya. Dia akan menghujani mantra penghancur dari langit dan pergi menuju lokasi yang aman ketika dia kehabisan mana. Selain itu, binatang buas di tahap jalan sejati tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka lagi, dan korbannya akan menumpuk hingga ke pegunungan.
Saya tahu Anda sudah lama tidak berada di dunia ini, kata dekan. Anda belum melihat kekejaman seperti apa yang dianggap normal di sini. Sang hanya memandang dekan dengan ekspresi tidak ramah. Awalnya, Sang berharap dia bisa menemukan teman di dekan. Bagaimanapun, mereka memiliki sesuatu yang secara intrinsik menghubungkan mereka. Namun, dekan merasa terlalu lugas dan brutal terhadap Sang. Menurut apa yang dikatakan dekan, dia akan baik-baik saja membunuh semua orang selama kematian mereka akan menguntungkan kekuasaannya. Sang tidak seperti itu. Dia tidak takut membunuh musuhnya, tapi dia juga tidak ingin membunuh sembarang orang. Kalian tidak terlihat seperti kedua murid kalian, komentar Sang. Mereka adalah mereka, saya adalah saya, kata dekan. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk menjawab pertanyaanmu. Mengapa kamu memanggilku ke sini? Sang bertanya dengan suara netral. Aku di sini untuk memberitahumu tujuanmu, katanya. Dan itu adalah, Sang bertanya dengan skeptis. Agar kalian paham, saya harus bercerita tentang pendahulu saya, kata dekan. Pendahuluku berhasil mencapai puncak tahap komandan, namun dia tidak mampu mencapai tahap jalan sejati, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Selama bertahun-tahun, dia berusaha menemukan cara untuk menerobos belenggu yang telah mengikat jalan para pejuang selama ribuan tahun, dan pada akhirnya, dia berhasil menemukan jalan. Namun, dia hanya berteori tentang jalan itu. Latar belakangnya dari bumi memberinya kemampuan hebat untuk menemukan solusi atas masalah yang sangat kompleks, namun pelatihan dan jenis pelatihannya telah merusak prospeknya. Menjadi mustahil baginya untuk maju. Saat itulah saya muncul, kata dekan. Kami berdua bertemu, dan pendahulu saya menaruh ambisinya di pundak saya. Dia akan mengajari saya segalanya tentang cara mencapai alam keempat, dan saya akan mempraktikkan teorinya tentang cara mencapainya. Akhirnya saya berhasil. Seolah-olah saya adalah subjek ujian yang sempurna untuk teori-teorinya, jelas dekan. Kemudian, dekan memandang ke arah Sang. Sekarang, ke kamu. Sang tidak bereaksi. Sama seperti pendahulu saya berhasil membuat teori tentang sesuatu. Namun, tidak mungkin bagi saya untuk mengujinya sendiri, dan sulit untuk membuat metode ini lebih mudah diakses oleh semua orang tanpa contoh yang berhasil. Dan kemudian, ketika saya akan membuang pekerjaan saya selama puluhan tahun karena semua prosedur sebelumnya telah gagal, saya mendapatkan setumpuk kertas ini, kata dekan sambil melambaikan kertas yang ditulis Soran. Dekan meletakkannya di depannya dan memeriksanya. Hilang ingatan, hanya berada di hutan belantara. Tubuh prajurit, refleks yang luar biasa, muda. Dan yang paling penting, kata dekan sambil jari telunjuknya menunjuk pada satu kalimat tertentu di salah satu halaman. Ambang rasa sakit yang sangat tinggi. Dekan menyatukan kembali kertas-kertas itu. Singkatnya, kamu sempurna untuk prosedurku. Kamu hampir sesempurna mungkin. Dan menurutmu Tuhan mengirimku karena prosedurmu ini? Sang bertanya. Ya, jawab dekan. Saat ini, saya cukup yakin dengan tujuan Tuhan. Tujuan akhirnya jelas adalah kebangkitan jalur pejuang, tapi Anda tidak dapat mencapai tujuan seperti itu dalam sekali jalan dari sudut pandang kami saat ini. Anda memerlukan tujuan yang lebih kecil di sepanjang jalan. Tujuan pendahuluku adalah untuk berteori tentang alam keempat. Tujuan saya adalah mencapai alam keempat dan membuat teori tentang metode untuk memindahkan prajurit ke tingkat kekuatan relatif yang sama dengan para penyihir. Dan tujuan Anda adalah mempraktikkan metode ini dan mungkin membuat teori tentang cara mencapai alam kelima. Untuk itulah kamu berada di sini. Babak 78, Kepercayaan. Sang tidak tahu apa yang harus dia pikirkan tentang kata-kata dekan, tetapi untuk saat ini, kata-kata dekan sangat masuk akal. Dan apa maksudmu dengan mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan para penyihir? Sang bertanya. Dasar kekuasaan per alam, jawab dekan. Apakah kamu tahu apa itu sumber mana? Ya, kata Sang. Saat aku bertemu Duke Werwine, dia memberitahuku tentang mereka. Dekan mengangguk. Kalau begitu katakan padaku, mengapa para magang membutuhkan sesuatu di atas level mereka sendiri untuk mencapai level tersebut? Apakah mereka sendiri tidak dapat mencapainya? Tanya dekan. Sang mengerutkan kening. Mungkin tidak, mungkin juga bisa menjadi seorang adep tanpa adep. Benar, mungkin saja, kata dekan. Namun, jika seorang magang tidak menyerap sumber mana, mereka akan mencapai alam mahir tanpa memiliki koneksi intrinsik ke afinitas mereka. Hal ini membuat perapalan mantra menjadi lebih sulit, memakan waktu lebih lama, dan membuang lebih banyak mana. Dengan banyak latihan, kata adep bisa mengatasi keterbatasan tersebut, tapi itu akan memakan waktu setidaknya 3 dekade tambahan, dan itu dengan asumsi adep dengan sumber mana tidak berlatih sama sekali. Selama adep dengan sumber mana benar-benar melatih kemampuan mereka, jaraknya hanya akan semakin lebar. Seperti yang kau tahu, para penyihir adalah yang tertinggi di dunia ini. Kami para pejuang bahkan tidak dianggap sebagai warga negara kelas 2 di mata mereka. Kenapa? Karena adep acak manapun dapat mengalahkan lebih dari 90% prajurit pada level yang sama. Pertarungan antara adep dan prajurit di tahap umum akan berakhir dengan adep menang 19 dari 20 kali. Hanya prajurit paling elit yang dapat menghadapinya, seorang penyihir biasa. Ketika Sang mendengar itu, dia menarik napas dalam-dalam. Itu adalah statistik yang mengerikan. Benar saja, para penyihir berkuasa. Lebih buruk lagi, kesenjangan hanya semakin lebar di alam ketiga.
Secara umum, dibutuhkan tim yang terdiri dari setidaknya 3 prajurit elit di panggung komandan untuk membunuh rata-rata penyihir. Kesenjangan besar ini terjadi terutama karena sumber mana. Tanpa sumber mana, kami para pejuang bisa menghadapi para penyihir dalam situasi yang hampir seimbang, Dekan menjelaskan. Dan kamu mencoba membuat sesuatu yang serupa untuk para pejuang, iya. Sang berkomentar. Dekan mengangguk. Injeksi garis darah, kata Dekan. Injeksi garis darah. Sang bertanya dengan alis terangkat. Seperti transfusi darah. Serupa namun tidak sepenuhnya sama, jelas Dekan. Kami tidak hanya mengganti darahnya tetapi juga sumsumnya. Sang menarik napas dalam-dalam saat mendengar itu. Sumsumnya, dia bertanya, suaranya sedikit bergetar. Dekan mengangguk lagi, dan dia memandang Sang. Ketahanan Anda terhadap rasa sakit adalah aspek yang paling penting. Sang merasakan ada lubang terbuka di dadanya. Mengganti sumsum seseorang. Prosedur seperti itu tidak hanya menyakitkan, dan Sang menduga, karena ketahanan terhadap rasa sakit sangat penting, mereka tidak dapat melakukannya dengan anestesi. Apa yang kamu dapatkan dari ini? Sang bertanya. Prosedur seperti itu tidak hanya memiliki peluang keberhasilan yang sangat rendah, meskipun prosedur tersebut pernah berhasil sebelumnya, tetapi saya juga tidak mengerti apa untungnya bagi Anda. Kamu tadi bilang semuanya baik-baik saja selama itu meningkatkan kekuatanmu sendiri, kan? Dekan memandang Sang dengan netral. Kebanggaan, ilmu, dan balas dendam, kata Dekan. Bangga, karena bisa dibilang aku berhasil mengangkat dunia pejuang. Aku hanya manusia biasa, dan sama seperti manusia lainnya, aku ingin namaku tidak pernah dilupakan. Pengetahuan, karena memahami lebih banyak tentang tubuh seorang pejuang memungkinkan saya untuk lebih meningkatkan kekuatan saya. Balas dendam, mata Dekan menjadi dingin, aku ingin para penyihir diusir dari singgasananya. Sang mengangkat alisnya, kamu punya masalah dengan penyihir. Itu bukan urusanmu, kata Dekan dengan dingin. Yang menjadi perhatian Anda adalah kepatuhan Anda. Kamu memang ingin menjadi lebih kuat, kan? Komentar Dekan, dewa tidak akan mengirimku seseorang tanpa nafsu akan kekuasaan. Sang memandang dengan ekspresi mengevaluasi ke arah Dekan. Saya jelas tertarik, namun, saya tidak mempercayai Anda. Kamu tidak harus percaya padaku, jawab Dekan langsung. Jika aku ingin membunuhmu, aku pasti sudah membunuhmu. Selain itu, kelangsungan hidupmu adalah hal terpenting dalam rencanaku. Jika kamu tidak dapat bertahan, teoriku belum terbukti. Saya tidak membantu Anda, saya membantu diri saya sendiri, dan Anda hanyalah penerima manfaat tambahan dari bantuan saya. Sang jelas tidak menyukai cara Dekan berbicara dengannya. Namun, entah kenapa, Sang merasakan sesuatu yang tidak dia duga akan dia rasakan. Menghormati. Sang tidak memiliki niat baik terhadap Dekan, tapi dia menghormatinya. Mengapa? Sebab, sejauh yang diketahui Sang, Dekan bukanlah orang yang berbohong. Selain itu, dia bahkan tidak ragu-ragu dengan jawabannya. Dia sangat lugas, dan bukannya diam-diam menghindari beberapa pertanyaan, dia malah menjawab pertanyaan itu sepenuhnya atau langsung memberitahu Sang bahwa itu bukan urusannya. Ini adalah sesuatu yang bisa dihormati oleh Sang. Namun, entah kenapa, Sang masih tidak tahan dengan Dekan. Sang tidak yakin alasannya. Dia hanya tidak menyukainya. Mendering. Sang mendengar sesuatu dan melihat ke meja. Pedangnya telah kembali. Suara hening itu adalah pedang yang sedikit menyentuh meja sambil terbang perlahan menuju Sang. Sang mengulurkan tangannya dan menyentuh pedangnya. Lalu, matanya melebar. Sang bisa merasakan perasaan keluar dari pedangnya. Senjata kami mengandung roh, kata Dekan. Semakin kuat mereka, semakin pintar pula mereka. Saya menyarankan agar Anda menemukan logam peringkat 2 untuk memperkuat pedang Anda. Memiliki senjata cerdas akan membantu Anda dalam pelatihan Anda. Sang hanya nyaris tidak mendengar Dekan karena dia sibuk dengan senjatanya. Apa perasaan pedangnya? Keingintahuan, kedekatan. Rasanya seperti pedang itu bertemu Sang untuk pertama kalinya, tapi entah kenapa, pedang itu terasa sangat dekat dengannya. Rasanya seperti seorang anak kecil yang melihat orang tuanya untuk pertama kalinya. Kapan kamu siap untuk prosedurnya? Tanya Dekan, menarik Sang keluar dari pikirannya. Sang menoleh, dan alisnya berkerut. Kaki menjadi dingin. Dekan bertanya tanpa emosi. Tidak, bukan itu, kata Sang. Lalu apa? Aku tidak punya waktu seharian, Dekan hampir menggeram. Sang tidak yakin apakah dia harus memberitahukan pemikirannya kepada Dekan, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia akan melakukan semuanya. Saya menginginkan afinitas, kata Sang. Dekan mengangkat alisnya. Saya melihat murid Anda, dan saya percaya bahwa jalur prajurit sihir lebih cocok untuk saya. Namun, Dewa belum memberi saya afinitas. Jadi, apakah ada cara untuk mendapatkan afinitas? Sang bertanya. Tidak, jawab Dekan langsung. Afinitas didasarkan pada jiwa seseorang. Jika Anda menginginkan afinitas, Anda perlu menukar jiwa dengan seseorang yang memilikinya, dan berpindah jiwa secara harfiah berarti berpindah tubuh. Singkatnya, Anda akan memasuki tubuh orang lain, tetapi kamu tetap tidak memiliki ketertarikan. Sang menghela nafas. Ketika Dekan melihat itu, sinar dingin bersinar di matanya. Kamu berbohong, komentarnya dengan suara dingin. Aku harus melakukannya, kata Sang. Seperti yang sudah kubilang, aku tidak mempercayaimu. Karena itu,
Aku ingin memastikan bahwa afinitasku tidak dapat menguntungkan kekuatanmu. Untuk sementara, Dekan hanya melihat ke arah Sang. Lalu, dia mendengus. Pintar, komentarnya. Baiklah, jadi tentang apa afinitas ini? Sang menarik napas dalam-dalam lagi, dan kemudian, dia memutuskan untuk memberitahu Dekan semua yang dia ketahui tentang afinitasnya. Dia bahkan memberitahu Dekan tentang sumber mana murni yang dia serap. Ketika Dekan mendengar detailnya, dia menggaruk dagunya. Ini jelas bukan Ice Affinity, katanya. Selain itu, kamu mengatakan bahwa dewa memberitahumu bahwa itu adalah afinitas khusus. Dengan kemampuannya, itu bisa menjadi afinitas unik yang bahkan tidak ada di alam. Dekan memandang Sang. Namun, dia tidak akan memberimu sesuatu yang tidak berguna. Kurasa ada cara bagimu untuk membuka afinitas ini dengan mencampurkan sumber mana yang berbeda. Jika kamu ingin memanfaatkan afinitasmu, kamu mungkin perlu menyerap sumber mana lain untuk menciptakan perpaduan yang sempurna. Mari kita mencobanya. Bersinar, mata Sang membelalak kaget. Apa? Dekannya sangat kaya. Baru saja, Dekan telah mengeluarkan 8 sumber mana murni dengan afinitas berbeda. Kamu boleh menyimpan apapun yang kamu bisa serap, tapi aku ingin dibayar kembali di kemudian hari, kata Dekan. Sang melihat sumber mana. Kemudian, dia melihat ke arah Dekan. Kesepakatan. Babak 79, suhu. Sang melihat semua sumber mana yang berbeda dengan mata berbinar. Elemental mana mulai memenuhi ruangan, tetapi lingkaran sihir menjaga mana tetap terisolasi, membuat berbagai jenis berinteraksi satu sama lain. Tidak banyak mana di sekitarnya, namun berbagai bentuk mana masih menciptakan beberapa fenomena kecil. Suhu di dalam ruangan berfluktuasi dengan liar. Beberapa sambaran petir muncul dan menghilang di sekitarnya. Banyak hal kecil yang muncul. Sang juga menyadari sesuatu yang sangat menarik dengan sangat cepat. Dekan belum memanggil sumber mana untuk Ice Mana, tapi masih ada 8 sumber mana yang berbeda. Namun, menurut apa yang diketahui Sang, hanya ada 7 kesamaan. Jadi, kenapa tiba-tiba ada 9, termasuk Ice? Sang dengan cepat memeriksa setiap sumber mana. Puncak menara halus berwarna oranye yang mengeluarkan banyak panas. Pasti api. Puncak menara halus berwarna coklat yang memunculkan batu di sekitarnya. Sang sudah mengetahui hal itu. Itu adalah bumi. Puncak menara hijau halus yang menghasilkan banyak angin. Mungkin angin. Puncak menara halus berwarna biru tua yang memunculkan air di udara, yang menghujani di sekitarnya. Air. Puncak menara perak halus yang mengeluarkan sambaran petir. Petir. Puncak menara abu-abu halus yang tampak bergetar di udara. Sang tidak begitu yakin tentang apa itu, tapi berdasarkan apa yang telah dia lihat dan apa yang hilang, Sang cukup yakin bahwa ini adalah logam. Tinggal 2 yang terakhir. Salah satu puncak menara yang halus tampak seperti air mata hitam di angkasa. Itu sepenuhnya menyerap semua bentuk cahaya dan tidak membiarkan cahaya keluar. Sang ingat bahwa dia pernah percaya bahwa kucing hama memiliki afinitas kegelapan, tetapi dia belum pernah mendengar tentang afinitas kegelapan dalam bentuk apapun dari manusia lain. Apakah ini kegelapan? Itu juga akan menjelaskan sumber mana yang terakhir. Puncak menara halus terakhir menerangi seluruh ruangan, dan jika sumber mana kegelapan tidak ada di sini, Sang harus melindungi matanya. Ini mungkin sumber mana untuk cahaya. Saya tidak tahu kegelapan dan cahaya juga ada sebagai afinitas, komentar Sang. Sangat jarang, kata Dekan. Ada beberapa binatang yang memiliki kesamaan ini, tapi mereka benar-benar langka di antara manusia. Sebagian besar dunia berpikir bahwa kesamaan kegelapan dan cahaya tidak mungkin ada dalam diri umat manusia, tapi kenyataannya memang ada. Beberapa penyihir sejati mengetahui keberadaan beberapa manusia dengan kemiripan ini, tapi hanya penyihir tinggi yang bisa bertemu mereka sesekali. Keberadaan mereka sebagian besar dirahasiakan untuk mengejutkan calon musuh. Dibandingkan dengan afinitas lainnya, studi tentang afinitas kegelapan dan terang tidak dipublikasikan dan tidak dilakukan di depan umum. Itu berarti bahwa manusia yang cukup malang untuk menerima afinitas seperti itu tidak akan bisa menjadi penyihir yang kuat tanpa menjualnya, diri mereka sendiri menjadi kekuatan besar. Sang menggaruk dagunya. Kenapa jadi seperti ini? Dia bertanya. Variasi, jawab Dekan. Setiap kekuatan mengetahui kemampuan seperti apa yang dimiliki semua penyihir dengan semua afinitasnya. Namun, mereka juga tahu bahwa musuh mungkin memiliki beberapa penyihir dengan afinitas terang atau kegelapan. Sekarang, apakah kamu melindungi kekuatan seranganmu dengan lingkaran ajaib yang harganya hanya 10 emas yang dapat menangani afinitas yang diketahui, atau akankah kamu menghabiskan 10.000 emas untuk lingkaran yang juga dapat menangani cahaya dan kegelapan? Tentu saja, harga yang aku berikan hanya yang disebutkan hanyalah contoh dan tidak mencerminkan harga sebenarnya. Selain itu, musuh mungkin memiliki mantra yang dapat membalikkan keadaan selama kamu memutuskan untuk melakukan hal tertentu. Namun, kamu tidak tahu benda apa itu karena kamu tidak mengetahui kemampuannya. Bisa jadi seperti mengumpulkan beberapa penyihir untuk melakukan sinkronisasi bola api besar. Musuh tidak akan tahu bahwa mereka tidak boleh melakukan itu, itulah sebabnya mereka melakukannya. Jadi, gunakan penyihir cahayamu untuk menekan cahaya bola api dan mana yang dikeluarkannya, membingungkan para penyihir di sekitarnya tentang kekuatannya dan membuatnya meledak di tengah-tengah mereka. Sang mendengarkan dengan penuh perhatian dan menyerap semua pengetahuan. Afinitas macam apa yang aku miliki? Sang bertanya sambil menggaruk dagunya. Tidak ada satupun yang sebelum Anda, jawab Dekan.
Itu hanya mewakili afinitas murni. Ada juga afinitas campuran, tapi sangat jarang. Contoh bagusnya adalah Empress Cobra. Ia hidup di rawa yang hanya berisi racun, dan menguasai semua racun di dunia. Menurut beberapa penelitian lanjutan, afinitas racun terdiri dari afinitas air dan afinitas kegelapan. Namun, sejauh yang saya tahu, keberadaan manusia dengan afinitas racun hanya bersifat teoritis. Jika Tuhan berkata bahwa afinitasmu sangat istimewa, secara teoritis bisa saja itu adalah segalanya. Bahkan mungkin sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan mungkin sesuatu yang sangat membingungkan sehingga kita bahkan tidak tahu apa itu. Cobalah, kata dekan. Saya berbohong jika saya mengatakan bahwa ini tidak menarik minat saya. Sang mengangguk dan berjalan ke yang terdekat, bumi. Tentu saja, Sang sudah tahu bahwa dia tidak memiliki afinitas bumi, tetapi dia ingin merasakan bagaimana afinitas tersebut berinteraksi dengannya lagi. Sang menyentuh puncak menara coklat itu, dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Setelah beberapa detik berputar-putar di dalam tubuhnya, benda itu keluar dari mulut Sang lagi, seperti yang terakhir kali. Bersinar, sumber mana bumi lenyap saat dekan menariknya kembali ke cincin luar angkasa miliknya. Kemudian, Sang pergi ke sumber mana berikutnya, angin. Sang juga menyerap sumber mana ini, dan seperti halnya bumi, ia meninggalkan tubuh Sang setelah beberapa detik. Afinitas Sang tidak berhubungan dengan angin. Yang berikutnya adalah air, dan seperti dua air sebelumnya, air itu meninggalkan tubuh Sang begitu saja. Lalu, Sang melihat yang berikutnya, api. Sang sudah curiga bahwa afinitasnya mungkin melibatkan api. Lagi pula, lengan kirinya juga memanas saat menggunakan kemampuannya. Sang menyentuh sumber mana api, dan itu memasuki tubuhnya. Ia mencoba mencapai kepala Sang, tetapi setelah menyadari bahwa ia tidak dapat mencapainya, ia pergi ke lengan kiri Sang. Ketika itu terjadi, Sang menjadi sangat gugup. Ia berharap lengan kirinya tidak meledak karena kekuatan lawan. Namun, hal seperti itu tidak terjadi. Ketika sumber mana api memasuki lengan kiri Sang, ia mulai memakan sumber mana es. Tentu saja, sumber mana es melawan, dan keduanya mulai bertarung demi supremasi. Setelah beberapa detik, mereka memasuki kondisi stabil. Sang merasa kedua sumber mana berputar berlawanan arah jarum jam. Gambar itu mengingatkan Sang pada gambar Ouroboros di bumi, gambar dua ular yang saling memakan selamanya. Api dan es, kata dekan dari samping. Kekuatan yang berlawanan, tapi perpaduan mereka masuk akal. Sang memandang dekan. Apa yang kamu gambarkan kedengarannya seperti ketertarikan pada suhu. Namun, aku tidak menduga itu adalah ketertarikan pada suhu karena itu terasa terlalu membosankan untuk sesuatu yang disebut Tuhan sangat istimewa, kata dekan. Cobalah, kamu tidak dapat merusak ruangan ini. Sang memandang lengan kirinya dengan penuh minat. Lalu, dia mengarahkannya ke dinding. SSHH. Angin panas meninggalkan lengan kiri Sang, dan Sang merasa seperti baru saja membuka oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Pada saat yang sama, lengan kiri Sang menjadi sangat dingin, dan dia hampir kehilangan perasaan di dalamnya. Ketika Sang merasakan kekuatan serangannya, dia hanya bisa mengerutkan kening. Sungguh mengecewakan. Babak 80, bukan suhu. Mengapa hasilnya mengecewakan? Seperti yang dikatakan sebelumnya, ini seperti membuka oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Oven yang sudah dipanaskan sebelumnya seringkali mengeluarkan udara panas 200 derajat Celcius, 2 kali lipat suhu air mendidih. Di satu sisi, ini sangat panas. Namun, satu-satunya hal yang dilakukan manusia saat dihadapkan pada ledakan semacam itu adalah merasa tidak nyaman dan mungkin melindungi wajahnya. Itu saja, dan sebagai balasannya, lengan Sang hampir membeku. Singkatnya, kemampuan ini sangat tidak berguna. Itu hanya akan berguna sebagai cara untuk mendinginkan lengan Sang setelah melepaskan mana es dari lengannya, dan mungkin juga menggunakannya sebagai cara untuk bergerak dengan aliran balik. Nah, sekarang aku memikirkannya. Sebenarnya itu tidak sia-sia seperti yang kukira. Saya dapat menggunakan kemampuan saya lebih banyak, dan kemampuan bergerak di udara dapat memberi saya lebih banyak fleksibilitas. Pasti ada yang bisa kulakukan dengan ini, pikir Sang. Sang menunjuk ke dinding lagi untuk memanaskan lengannya ke suhu yang nyaman, tetapi ada dua hal yang tidak dia duga terjadi. Pertama-tama, lengan Sang tiba-tiba terasa seperti dilempar ke dalam api, meskipun Sang hanya memanaskannya hingga suhu 20 derajat C. Hal kedua adalah angin yang cukup kencang muncul di dalam ruangan. Saat Sang melihat itu, alisnya berkerut. Saya bisa menciptakan angin dengan mengeluarkan udara dingin dan panas. Namun, lengan kiriku rusak selama proses tersebut. Mendinginkan sesuatu yang panas dalam sekejap tidaklah terlalu buruk karena itu hanya mengeraskan sesuatu yang fleksibel. Namun, memanaskan sesuatu yang dingin akan mengakibatkan jaringan robek di tempat-tempat tertentu. Maksudku, lenganku masih bisa digunakan, tapi jelas tidak nyaman. Selain itu, suhunya tidak terlalu berfluktuasi. Sang melihat lengan kirinya. Jika saya melepaskan hembusan udara panas yang kuat untuk menembak lawan yang terkena angin, saya bisa mendinginkan lengan saya hingga suhu yang sangat rendah, yang memungkinkan saya melepaskan ledakan angin dingin yang sangat dingin. Sang menyipitkan matanya. Namun, tindakan seperti itu kemungkinan besar akan merobek seluruh lenganku. Bahkan mungkin akan meledak menjadi hujan darah. Pada saat itu, lengan kiriku tidak akan berguna. Sepertinya Anda tidak menyadari potensi sebenarnya dari afinitas Anda, tiba-tiba dekan berkata. Sang memandang ke arah dekan dengan alis berkerut.
Apa maksudmu? Apakah kamu mempunyai masalah dalam melakukan kontak dengan cahaya? Tanya dekan. Sang tidak yakin mengapa dekan menanyakan pertanyaan seperti itu. Tidak, dia bertanya dengan skeptis. Bagaimana dengan laser? Untuk sesaat, Sang tidak yakin apa yang dimaksud dekan, tapi matanya membelalak saat dia menghubungkannya. Konsentrasi. Bolehkah aku melakukan itu? Dia bertanya dengan linglung saat pikirannya mulai berpikir. Seharusnya bisa, kata dekan. Jumlah mana es dan api yang bisa kamu keluarkan sangat banyak, tapi itu tersebar di area yang luas. Jika kamu bisa menyebarkannya ke area yang lebih kecil, kamu bisa mengintensifkan efeknya. Selain itu, kekuatan afinitas suhu hanya mengungkap kekuatan sebenarnya di kemudian hari. Apa maksudmu? Sang bertanya. Dekan menunjuk ke lengan Sang. Tubuhmu, katanya, semakin kuat tubuhmu, maka semakin berat pula bebannya. Semakin berat lengan kirimu, semakin besar pula tenaga yang diperlukan untuk mendinginkan atau memanaskannya. Semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk mendinginkan atau memanaskannya, semakin besar pula tenaga yang dapat kamu keluarkan dengan kemampuanmu. Petik 2. Mata Sang membelalak saat beberapa gambaran terlintas di kepalanya. Sang membayangkan dirinya mengarahkan lengannya ke belakang, mengeluarkan angin kencang dari udara dingin. Kemudian, Sang tiba di depan lawannya dengan tangan mengepul dan menunjuk ke kepala mereka. Bang! Sebuah laser terkonsentrasi dilepaskan, membuat lubang di tengkorak mereka. Sekarang, Sang pasti bisa melihat potensi afinitasnya. Sang memandangi lengan kirinya dengan mata berbinar. Afinitasku bukannya tidak berguna. Jika kamu sudah selesai bermimpi, coba sumber mana yang tersisa, kata dekan. Sang memandang dekan dengan bingung. Mengapa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ragu Tuhan memberi Anda sesuatu yang sederhana seperti afinitas suhu. Suhu mungkin hanya komponen atau konsep dasar afinitas Anda, jelas dekan. Alis Sang berkerut lagi, tapi dia tetap memutuskan untuk melanjutkannya. Puncak menara halus pertama yang disentuh Sang adalah menara petir, dan setelah beberapa detik, menara itu juga meninggalkan tubuhnya. Petir bukanlah cara yang tepat. Kemudian, Sang menyentuh sumber mana untuk logam. Sang merasa sedikit tidak nyaman saat menyentuh sumber mana. Entah kenapa, sumber mana untuk logam terasa sangat berbahaya bagi Sang. Namun, Sang tidak mengkhawatirkan apapun. Sumber mana keluar dari tubuh Sang seperti yang sebelumnya. Sang pergi ke sumber mana berikutnya, yang untuk penerangan. Tiba-tiba, mata Sang membelalak. Apa yang sedang terjadi? Sang merasakan sumber mana cahaya memasuki lengan kirinya dan tetap di sana. Apa? Mengapa? Sang berpikir dalam kebingungan. Semua mimpi Sang sebelumnya terlempar setelah perkembangan ini. Lampu. Sang tidak bisa membayangkan bagaimana cahaya bisa berhubungan dengan suhu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan bintang? Lagi pula, mataharinya panas dan cerah, bukan? Tapi lalu apa hubungannya dengan es dan dingin? Setelah sumber mana untuk cahaya memasuki lengan kiri Sang, sumber itu hanya menyinari dua sumber mana lainnya. Namun, sesuatu yang sangat mengejutkan adalah dua sumber mana lainnya bereaksi dengan cara yang sama. Sang mengharapkan cahaya untuk memperkuat api karena keduanya berhubungan, tapi itu tidak hanya memperkuat api tetapi juga es. Saat Sang memandangi lengan kirinya dengan kaget, dekan memandang Sang dengan mata menyipit. Seperti yang dia duga, afinitas Sang tidak sesederhana afinitas terhadap suhu. Cobalah yang gelap, kata dekan. Aku merasa kamu juga bisa menyerapnya. Sang menoleh, dan dia melihat sumber mana untuk mencari kegelapan. Lalu, dia menyentuhnya. Dan benar saja, itu terserap. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.